Terlihat tidak? Terlihat. Oke, alhamdulillahirabbil alamin ya. Untuk kali ini Bapak akan mengajarkan berkaitan dengan transistor yang telah Bapak berikan. Terus Pak, gimana kalau untuk yang kemarin gerbang logika? Ntar saja dulu ya. Kita belajar dulu tentang transistor. Karena transistor sangat penting sekali jikalau kalian untuk memasuki pelajaran PRE ataupun penerapan rangkaian elektronika. Semuanya itu harus berbau dasar dari mata pelajaran elektronika. Jadi Bapak di sini ngajar dasar terlebih dahulu. Dan untuk pengembangannya kalian bisa didapati di pelajaran PRE. Oke. Nge-save ya. Tak dicoba arasan mah ada apa untuk ya. Power supply-nya mana? Power. Oke, kita akan melihat dulu nih ya materinya seperti ini. Materinya berupa kok enggak ini? Ada yang masuk lagi, kita dulu. Materinya Bapak minta kalian buka dulu ya, semuanya materinya dibuka terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini coba Pak, di sini Bapak ditemani oleh Bapak. Mohon Pak ke sini Pak. Di sini ada Pak Dwi. Tolong Bapak minta kalian menyapa. Di sini adalah Pak Dwi ya. Coba tolong sapa bareng-bareng. Ini Pak Dwi adalah penguji eksternal UKK di SMK 1 Cikarang Pusat. Ntar banyak ilmu dari beliau, maka Bapak mengharapkan ntar suatu saat Pak Dwi bisa ngajar kita bareng-bareng ya dengan kalian. Ini hampir 95% perempuan Pak, kelas 10 Pak. Iya. Hampir 95 kilo berat saya. Ya, siap. Nah ini anak-anak kita Pak. Mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan Pak Dwi pas belajar tatap muka ya Neng ya. Amin. Ayo semangat semuanya ya. Sampai ketemu lagi. Oke. Alhamdulillah. Ntar dulu Bapak buka dulu ininya. Materinya SMK 1 Cikarang Pusat. Campuran data. Tadi perasaan udah ada. Oke. Kita tunggu dulu. Oh yang ini nggak ada ya? Kenapa yang ini nggak timbul? Oh yang ini. Kalau dan siapa aja dulu dah. Oke, perhatikan yang materi yang telah Bapak berikan ke kalian. Kita bahas dulu ya. Pertama itu, apa itu transistor? Jadi, transistor adalah suatu komponen elektronika yang sangat penting karena berfungsi sebagai sumber kontrol di setiap rangkaian modern saat ini. Jadi, kenapa transistor ini penting? Karena biasanya transistor itu berfungsi sebagai kontrol. Oke. Transistor mungkin jarang kamu lihat karena berada di dalam IC. Jadi ketika kalian lihat, misalkan di mikroprosesor, mikrocontroller, rata-rata ataupun IC yang lain itu berada di dalam IC. Jadi nggak kelihatan. Sekarang itu sudah membuat transistor yang kecil. Terus Bapak gimana transistor yang besar? Ada, ntar kita bisa memperlihatkan transistor yang besar itu seperti apa. Oke. Oke, jadi pengertian transistor.
Secara sederhana, yaitu perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengganti atau memperkuat energi listrik. Oke, ada dua jenis transistor dasar, yaitu sebut BJT dan MOSFET. Oke, bipolar junction dan efek logam dioksida atau metal oxide field effect ataupun MOSFET. Jadi ntar ketika ditanya ada berapa dua jenis transistor dasar? Ada dua. Yang pertama apa? BJT. Yang kedua adalah MOSFET. Jadi seperti itu ya. Jika kita gali lebih dalam pada tipe transistor, sebenarnya ada dua varian BJT dari bipolar junction ya, yaitu jenis NPN dan PNP. Nah, ntar kalian akan belajar menggunakan jenis transistor NPN dan PNP. Bapak, bagaimana saya pengen belajarnya? Ada sebenarnya ketika kalian punya di rumah komputer ataupun punya HP, kalian bisa menggunakan HP tersebut untuk belajar tentang penggunaan transistor. Oke. Ntar Bapak akan melihatkan bagaimana bentuk transistor jenis NPN dan jenis transistor PNP. Oke, lanjut lagi ya. Nah, sekarang simbol transistor dan pin konstruksinya. Ingat, kalau transistor itu biasanya memiliki 3 kaki. Apa saja Bapak? Yang pertama, jadi kalau ada kolektor yang disebut ataupun yang disimbolkan dengan C. Dan yang kedua adalah base atau B. Dan yang selanjutnya adalah emitor atau singkatannya E. Jadi kita mengenal ada namanya kolektor, ada namanya base, ada namanya basis ya, kalau Bapak boleh bilang basis. Yang ketiga adanya emitor. Oke, kita bakal lihat. Nah, inilah bentuk dari jenis-jenis transistor. Tadi yang BJT, B-junction. Nah, ingat ya, jadi bipolar junction di BJT. Jadi ketika ditanya ada berapa sih transistor secara umum? Ada 2. Yang pertama BJT, yang kedua adalah MOSFET. Oke, jadi simbolnya mana Bapak? Ini simbolnya seperti ini. Yang ini disebut basis, yang ini disebut kolektor, yang di sini disebut emitter. Ada yang masuk lagi? Ada yang masuk ya? Kita dulu. Ada disebutnya basis, ada disebutnya kolektor, ada disebutnya emitter. Nah, Bapak, apa perbedaannya Bapak antara transistor NPN dan PNP? Coba secara garis besar Bapak pengen tahu menurut kalian. Oke, coba. Untuk yang coba Bapak minta siapa di sini ya? Bapak minta Salwa. Halo Salwa. Halo Salwa. Salwa masih ada di sini? Salwa masih ada di sini? Halo? Salwa, Julia, halo Julia. Di sini ada siapa ya? Desi, coba Desi. Ada di sini. Aduh. Halo Desi. Halo Desi. Halo Desi. Halo. Halo Julia, Desi. Halo. Halo Pak. Oke, coba Julia, Bapak pengen tahu Julia. Menurut Julia, apa sih yang membedakan Julia bisa melihat mana transistor NPN dan mana transistor PNP? Dari mana? Maaf Pak, tadi Julia keluar. Oh iya, siapa aja sok? Yang apa yang membedakannya? Nggak paham.
Oke, coba menurut gambar ini, apa yang bisa membedakan antara kaki transistor NPN dan kaki transistor PNP berdasarkan gambar? Yang bisa Bapak kasih nilai 90 untuk sebagai nilai tambahnya. Apa? Panah pada ya Pak, udah ada sinyal jadi keluar. Oke, nggak apa-apa. Ini yang membedakannya adalah apa coba untuk mengetahui jenis transistornya? Arah panah pada emitor. Oke, tanda panah pada emitor, betul. Kalau PNP, kalau simbol PNP, kalau tanda panah PNP untuk kaki ini emitter ya, masuk ataupun keluar? Ke dalam. Hah? Kemana? PNP Masuk, Pak. masuk. keluar. PNP coba kalau PNP, lihat nih PNP yang ini ya. Oke, kalau PNP itu masuk atau keluar? Tanda panah. Masuk, ingat. Jadi ingat, PNP itu tanda panahnya masuk. Sedangkan kalau NPN, kaki kolektornya tanda panahnya keluar. Ingat ya. Jadi kalian harus ingat. Jadi ini apa namanya itu? Ya ini namanya apa simbol ini? Basis. Ingat ya, kalau B itu adalah basis. Kalau E itu adalah emitor. Kalau C adalah kolektor. Ingat ya. Konektor bisa. Coba kita di jumper Pak, bisa nggak? Bisa. Yang nah, saudari. Oke. Jadi ingat ya. Yang membedakan bahwa di kaki transistor NPN dan PNP adalah tanda panah di emitter. Kalau tanda panahnya keluar, menunjukkan jenis NPN. Kalau tanda panahnya masuk, menunjukkan PNP. Makanya kita bisa menggunakan NPN itu dengan istilah not pointing in. Jadi maksud not pointing in apa? Not itu tidak, pointing itu menunjuk, in itu ke dalam. Jadi kalau NPM tidak menunjuk ke dalam, tapi dia menuju ke luar. Ingat ya seperti itu ya. Ini mah biar lebih ingat aja lah, NPN no pointing in. Jadi tidak menunjukkan ke dalam tapi menunjukkan ke luar, seperti itu ya. Waalaikumsalam. Nah, konstruksi transistor. Kita belajar tentang konstruksi transistor. Transistor mengandalkan semikonduktor saat bekerja. Jadi semikonduktor adalah bahan konduktor yang tidak cukup murni tetapi juga bukan isolator. Jadi semikonduktor dia kadang bisa bersifat konduktor, kadang juga dia bersifat isolator. Itu ingat ya, bahwa ada yang masuk lagi. Bahwa untuk konduktor itu ada dua, sifatnya dia kadang bersifat konduktor, kadang bersifat isolator.
Dengan adanya konduktivitas semikonduktor, maka memudahkan elektron mengalir tetapi tergantung pada variabel seperti suhu atau keberadaan elektron yang lebih banyak atau lebih sedikit. Nah, seperti ini juga. Kita bisa lihat kalau jenis transistor sebagai dioda. Nah, ada yang masuk lagi. Lihat, dulu ada yang masuk lagi. Nah, tadi kan transistor bahwa untuk emitter dia menuju keluar ya, sedangkan kalau PNP dia menuju ke dalam. Nah, kita bisa lihat ini seperti ini. Ini adalah dua buah dioda. Jadi kalau kalian bisa lihat, NPN jenisnya di mana yang dihubungkannya adalah apa ini? Anoda. Jadi anoda harus dapat positif. Oke. Sedangkan kalau PNP yang dihubungkannya adalah katoda, maka si basis harus dapat negatif. Ntar kita lihat, kita ntar buktikan. Jadi si transistor ini dia bisa menghubungkan ataupun memutus seperti itu ya. Oke. Jadi ingat kalau dia bersifat NPN, dia yang dihubungkannya adalah anodanya. Kalau yang dihubungkan dengan katodanya adalah PNP. Dioda menghubungkan basis ke emitter. Yang penting di sini, di mana menunjukkan arah arus yang mengalir melalui transistor. Oke, seperti itu ya. Nah, ini gambar struktur transistor. Ada masuk lagi. Ini seperti ini. Ada kolektor, ada basis, ada emitter. Ingat ya. Ini adalah jenis transistor NPN. Oke. Ini bentuknya seperti ini, di mana basis dia harus dapatkan positif agar terjadinya aliran. Oke, kita lihat analogi transistor itu sebagai analogi air. Oke, jadi ingat transistor itu bisa dianalogikan seperti keran lah kalau Bapak boleh bilang. Di sini kita bisa lihat. Kita analogikan airus sebagai laju aliran air. Tegangan adalah tekanan yang mendorong air melalui pipa dan hambatan adalah lebar pipa. Oke, ini kita bisa lihat. Ini adalah sumber ya. Tegangan, di sini adalah hambatan ataupun pipanya. Semakin besarnya maka semakin besar juga arus yang bisa ngalir. Nah ini contoh sebuah transistor seperti katup air yang dapat digunakan untuk mengontrol laju aliran. Ada 3 keadaan pada transistor itu. Yang pertama, kita dapat menggunakan katup yang masih memiliki efek berbeda pada laju suatu sistem. Yang pertama itu adalah on. Nah, kalau on seolah-olah ini kan basis kolektor emitter. Jadi jikalau kondisinya lagi on, basis mendapatkan kehidupan ataupun on, maka basis akan bisa mengalirkan dari kolektor ke emitter, dari sini ke sini. Ada yang masuk lagi? Oke. Jadi ketika jadi sebuah katup dapat sepenuhnya dibuka Bapak, sehingga nggak ada gambarnya. Hah? Nggak ada gambarnya? Masa? Iya, cuma ada wajah Bapak. Hah? Iya. Tadi dulu Bapak ulangi lagi ya. Cuma ada wajah Bapak doang. Ya Allah. Sekarang ada kelihatan nggak? Ada sekarang? Atau udah bukan dari tadi? Kelihatan nggak sekarang? Ada, Pak. Hah? Ada, Pak. Oke. Ada. Kelihatan. Jadi analogi air. Oke, analogi air ya, bahwa ulangi lagi Bapak-Bapak, bahwa analogi air bahwa tegangan adalah tekanan yang mendorong melalui air melalui pipa.
dan hambatan adalah lebar pipa. Nah, salah satunya ini yang pertama karena ada tiga keadaan pada transistor itu, yang dimana yang pertama adalah on atau short circuit. Sebuah katup dapat sepenuhnya dibuka sehingga memungkinkan air mengalir dengan bebas, di mana seolah-olah katup tidak ada hambatan. Oke, tidak ada. Bapak, ini kenapa? Kita bisa melihat ini air aliran dari sini ke sini ya. Ini kolektor, ini emitter. Kita bisa lihat nih ya, kayak tadi lagi. Ya. Kita bisa lihat di sini. Ini kolektor, ini emitter. Ini tuh air yang keluar. Set, gitu kan. Kondisi on di pada transistor itu jika si basis ada sesuatu. Nah, kalau kita bisa lihat si basis itu kondisinya lagi ada sesuatu, dia lagi on. Dia seolah mendapatkan tegangan. Maka otomatis si aliran tidak ada yang mengalir, si aliran tidak ada yang menghalangi sehingga arus bisa berjalan. Jadi air bisa ngalir karena si transistor lagi on. Kenapa lagi on? Karena si basis mendapat sesuatu. Jadi seolah-olah bisa ngalir set, gitu kan? Nah, karena si transistor di mana basisnya mendapatkan sesuatu berupa tegangan, baik positif baik negatif, tergantung dari jenis transistor tersebut. Oke. Jadi pada analogi tersebut, maka transistor dapat terlihat seperti terjadinya hubungan short circuit antara pin kolektor dan pin emitter. Di sini kolektor, di sini emitter, karena di sini si basisnya dapat sesuatu ya. Jadi seolah-olah dibukakan itu. Nah, berbeda lagi kondisinya off. Nah, kalau off, posisi off nih, si basisnya menang sesuatu, dia tidak dapat sesuatu. Otomatis harusnya keblok, sehingga transistor ini kondisinya off ataupun disebut open circuit. Oke. Seperti itu ya. Jadi ketika transistornya on, aliran jalan. Kenapa si transistor on? Karena si basis menang sesuatu. Sedangkan kalau pas di transistor off mah, si basis itu menang sesuatu. Jadi dia nge-off seperti itu ya. Sedangkan ada lagi yang pertama kontrol aliran liner atau flow control, di mana dia mas setengah-setengah. Kadang dia ada aliran yang mengalir tapi tidak banyak, seperti itu. Oke. Nah, ini ada 4 model operasi pada transistor. Pokoknya karena ini materi sudah di-share ya. Ntar kita praktekkan saja dengan Bapak menggunakan jenis aplikasi multisim. Makanya Bapak minta yang pengen punya aplikasi multisim datang ke lab. Ntar minta ke namanya itu Charman. Ntar Charman akan memberikan multisim. Oke. Yang sudah punya laptop, komputer di rumahnya silahkan datang ke lab untuk meminta aplikasinya. Yang pertama, 4 kondisi yaitu saturasi. Kondisi di mana transistor bertindak sebagai short circuit, sehingga arus mengalir bebas dari kolektor ke emitor. Di mana cut off, kondisi di mana transistor bertindak sebagai open circuit. Jadi sehingga tidak ada aliran arus mengalir dari kolektor ke emitor. Ada juga aktif forward aktif, yaitu arus yang mengalir dari kolektor ke emitor sebanding dengan arus yang mengalir ke basis. Dan yang keempat, reverse aktif, seperti mode aktif, arus yang mengalir sebanding dengan arus basis, tetapi mengalir secara terbalik. Oke, mengalir dari emitor ke kolektor. Ini bentuknya seperti ini. Bapak akan melihat, nah ini tadi transistor sebagai saklar, salah satu contohnya. Tadi kan Bapak bilang ya bahwa transistor itu bisa bersifat, kelihatan enggak transistor sebagai saklar? Kelihatan?
Halo? Terlihat tidak? Terlihat tidak? Halo, Salman? Hilman, terlihat tidak? Oke, ini contohnya seperti ini. Tadi Bapak bilang bahwa ini kaki namanya kaki apa ini? Bapak perbesar ya. Ini kaki kakinya apa? Kaki namanya apa? Namanya apa? Basis. Ingat ya, yang kayak gini nilainya adalah basis. Karena kemarin Bapak pernah bilang pas awal-awal masuk Bapak minta kalian buat rangkaian apapun simbol-simbol. Nah, fungsinya di sini. Ntar pas pelajaran PRE kalian sudah ketahuan, udah tahu ini tentang basis. Yang ini namanya basis, yang ini namanya kolektor, yang ini namanya emitter. Ketika emitter itu ada tanda panah. Kalau ini namanya apa? Halo? Halo? Hilman? Siapapun di sana, ini namanya apa? Halo? Halo? Kok nggak ada suaranya? Halo, Julia, Ella, Adnan, atau Cindy? Ini namanya apa? Yang ada tanda panahnya adalah apa? Oke, ini namanya adalah emitter. Ini basis, ini adalah kolektor. Kita bisa lihat. Ini transistor sebagai saklar nih. Seperti sebelum itu Bapak akan ngirimin dulu ini absen untuk kali ini, pelajaran kali ini. Oke, ntar kalian isi dulu di grupnya. Halo, adakah orang di sini? Halo, adakah orang di sini? Halo. Coba Amelia. Ntar Bapak kirim ya. Amelia, menurut Amelia yang ini namanya apa, Amelia? Nah. Nah, ini namanya apa? Hah? Ini namanya apa? Emitter. Yang ini adalah emitter ya. Yang ini adalah Emitter. Yang ini adalah basis. Nah, coba kita lihat. Coba kita lihat dulu nih awalnya. Nah, di sini Bapak membuat rangkaian seperti ini, di mana ini PCC ada sumber tegangan, di sini adalah grounding itu adalah sebagian negatifnya ya. Jadi ketika Bapak ini udah simulasi ya, ketika Bapak simulasikan, si LED ini kan dia nggak nyala, ini simbol LED ya. Makanya Bapak harapkan kalian sudah tahu terhadap simbol-simbol listrik. Ini simbol LED. LED ini tidak berjalan, tidak on. Kenapa? Karena apa? Karena kondisinya dia belum dapat apa-apa. Makanya kita bisa melihat. Nah, si transistor dia akan on. Untuk jenis NPN dia akan on jikalau basis dapatkan positif. Oke, jadi NPN itu si ini akan nyala. Kenapa? Kalau si basis dapat positif. Dari mana Bapak saya dapat positif? Nah, ini kan positif PCC. Set dari sini masuk ke sini, dia masuk ke positif, ke basis. Kita lihat. Nah, jadi nyala kan? Tuh. Ketika ini saklar ya. Lepas Bapak lagi. Oke. On lagi, nyala kan? Kenapa? Karena basisnya dari
positif. Terus Bapak kalau NPN bagaimana? Kalau NPN itu kebalikannya. Jadi si NPN akan aktif jikalau si negatif yang dapat ke basis. Oke, kita lihat. Oke, kita bisa lihat. Ketika basis masuk ke sini, ketika grounding masuk ke basis, kita lihat, barulah si LED 2 ataupun si ini on. Oke. Bapak harapan kalian bisa screenshot ini ya. Jadi ntar akan ditanya apa yang menyebabkan NPN PNP bisa nyala. Dan Bapak harapkan ntar ketika sudah kelas 12 sudah selesai, Bapak harapkan ntar akan ada praktek untuk kalian membuat transistor sebagai saklar. Mungkin itu saja dari Bapak, karena waktu juga takut kuota kalian habis, dicukupkan. Ku Bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan isi daftar hadirnya dan kasih nilai 85 karena kalian sudah mengikuti pembelajaran Bapak kali ini. Dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.